Halo semuanya, ini sesi ketujuh ini kita akan mempelajari teknik lobby dan negosiasi. Mengapa lobby dan negosiasi ini sangat penting dalam kegiatan komunikasi bisnis dan apakah perbedaan lobby dan negosiasi bisnis? Nah, saya di sini tutor kalian, Dede Darsono. Saya akan memberikan video pengantar untuk mempelajari materi lobby dan negosiasi ini sehingga kalian bisa membedakan mana lobby dan mana negosiasi, dan sehingga juga kalian bisa tahu langkah-langkah yang harus kalian ambil nantinya agar tidak keliru dan bisa berjalan baik. Nah, kalian juga dapat mengakses materi dan video yang dilampirkan dalam inisiasi kali ini. Silakan bertanya dalam forum diskusi dan juga silakan jawaban untuk aktif dalam diskusi, dan jangan lupa untuk submit tugas ketiga pada inisiasi kali ini. Nah, oleh karena itu, saya akan mulai video pengantar untuk inisiasi kali ini. Saya akan share screen-nya ya. Ini, seperti yang Anda lihat pada inisiasi kali ini. Inisiasi ketujuh, teknik lobby dan negosiasi oleh saya, yaitu Debbie Darsono. Apa itu lobby? Lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan si pelobi tersebut. Jenis-jenisnya, yang pertama ada lobby tradisional. Lobby tradisional ini biasanya memanfaatkan orang-orang terkenal, public figure, mantan pejabat, untuk mendekati kelompok-kelompok agar tujuan organisasi atau lembaga bisnisnya dapat tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, lobby akar rumput atau grassroots lobbying. Nah, ini tujuannya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan secara tidak langsung. Jadi, kalian misalnya ada top manajemen, di bawahnya ada siapa yang mempengaruhi. Nah, kalian lobby ini, grassroots lobbying. Jadi, mempengaruhi pengambil keputusan yang di sini secara tidak. Yang ketiga, lobby political action commute. Komite yang dibentuk perusahaan besar dengan maksud menempatkan calonnya di lembaga legislatif, biasanya atau eksekutif, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan. Jadi kalau ada sebuah perusahaan besar, nah dia menempatkan orang, gitu ya, di lembaga legislatif ataupun eksekutif, sehingga keputusannya tidak merugikan perusahaan. Fungsi lobby. Yang pertama, mempengaruhi pengambilan keputusan, jelas ya, dan tidak merugikan para pelobi atau organisasi mereka. Yang kedua, menafsirkan opini pejabat pemerintah yang akan ditafsirkan menjadi kebijakan. Jadi kita tafsirkan melalui lobby. Yang ketiga, memperkirakan apa yang terjadi secara hukum dan dapat menyampaikan rekomendasi agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan aturan yang baru. Yang keempat, menyampaikan pandangan perusahaan. Lobby dipakai untuk menyampaikan pandangan perusahaan atau kelompok masyarakat tentang sebuah peraturan. Dan yang terakhir, meyakinkan para pembuat keputusan bahwa pelaksanaan baru membutuhkan untuk meyakinkan. Sumber, proses, dan pengaruh lobby di gambar 81 ini, gitu ya. Ini kan ada struktur nih, asosiasi, korporasi, konsultasi, internal. Karena prosesnya ini ya, pengaruhnya pengambil keputusan langsung dan pihak ketiga. Penjelasannya, ini adalah proses lobby yang mencakup tiga hal penting, itu menganalisis fakta, nih, analisis industri, institusi, dan membangkitkan pengaruh. Ya, terus ini membangkitkan pengaruh. Intinya, artinya lobby yang kita jalankan bukan sekadar asumsi atau anggapan tertentu, melainkan setiap kegiatan lobby selalu berdasarkan. Jadi, memberikan pengaruh ini kita berdasarkan fakta, sehingga nanti
pengaruhnya ini untuk pengambilan tahapan lobby. Tahapan lobby, itu ya, menurut Renal Fasili bahwa tahapannya seperti berikut. Yang pertama, data dikumpulkan, kumpulan data dan fakta-fakta. Pemerintah memiliki data dan fakta yang tepat, tapi seringkali tidak terkoordinasi. Yang kedua, interpretasi terhadap langkah-langkah pemerintah. Keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah umumnya merupakan penjabaran dari opini para pejabat, biasanya seperti itu ya. Yang ketiga, interpretasi terhadap langkah-langkah perusahaan. Karena para pelobi kan punya kontrak nih dengan pejabat pemerintah biasanya untuk mengambil keputusan. Nah, ini diinterpretasi. Jadi, data dikumpulkan, interpretasi langkah pemerintah, interpretasi langkah-langkah perusahaan, gitu ya. Yang keempat, membangun posisi. Jadi, pelobi harus mampu meyakinkan membuat keputusan tersebut. Yang kelima, melemparkan berita nasional. Jadi istilah lazimnya publicity springboard, yakni menggunakan tempat lebih sebagai tempat peredaran berita, jadi kita menyampaikan berita. Jadi mau setelah itu mendukung kegiatan pemasaran. Jadi melobi pemerintah membeli produknya, gitu ya. Menghasilkan perusahaan karena pemerintah merupakan pembeli besar biasanya. Tadi lobby, sekarang negosiasi. Pada fungsinya, negosiasi sebenarnya untuk menyelesaikan konflik. Ada lobby, ada negosiasi. Nah, kalau negosiasi itu biasanya penyelesaian konflik, gitu ya, melalui tindakan komunikasi. Kalau lobby ini tidak ada konflik, jadi memang untuk mempengaruhi. Kalau negosiasi ini adalah sebetulnya biasanya ada konflik. Dengan sendirinya fungsi tersebut berjalan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat negosiasi harus memiliki keterampilan komunikasi seperti berbicara, mendengarkan, dan menyatakan gagasan secara terbuka dan klasifikasinya. Jenis-jenis negosiasi ada 4. Yang pertama adalah orientasi pada bargaining atau bargaining orientation. Jadi bentuk negosiasi yang menggunakan pendekatan ini digunakan para komunikator kompetitif. Pendekatan ini asumsinya satu pihak saja yang mendapatkan tujuannya. Karena itu yang menang ada yang kalah. Ya. Jadi orientasinya adalah kalah menang. Nah, bargaining ini adalah bahwa oh, saya menang dan dia kalah. Itu orientasi bargaining. Nah, yang kedua orientasi kalah-kalah. Jadi saya kalah maupun kalah. Dalam prosesnya pihak negosiasi memungkinkan pemenang kemungkinan menjadi mengabaikan siapa pemenangnya. Nah, pendekatan ini yang bernegosiasi menjadi pecundang, namun sebenarnya negosiasi dimulai tak ada yang ingin menjadi pecundang. Jadi saat negosiasi berlangsung, dia berpikiran daripada dia menang, saya kalah lebih baik dua-duanya kalah. Jadi akibatnya dua-duanya harus mengalami kerugian. Nah, itu pasti. Yang ketiga adalah bentuk kompromi. Nah, ini satu pilihan yang didasari pertimbangan daripada berada dalam posisi kalah menang atau mengandung risiko tadi kalah-kalah. Nah, mereka mengambil jalan tengah. Dalam kompromi ini ada kepentingan harus dikorbankan dan ada yang dipertahankan. Jadi masing-masing pihak ada yang dia dikorbankan. Di saya apa yang dikorbankan, apa yang dipertahankan. Di dia apa yang dipertahankan, apa yang dikorbankan. Seperti itu negosiasi. Yang terakhir adalah win-win atau menang-menang. Nah, ini sebagai pendekatan kolaboratif. Asumsinya, pemecahannya dapat dicapai memuaskan semua pihak yang terlibat dalam. Ya, karena kuncinya terletak pada menemukan solusi, maka menang-menang ini membuat masing-masing tidak merasa dirugikan. Jadi, oh, ya udah deh, merasa tidak dirugikan. Itu terkait video pengantar pada inisiasi ini. Pada inisiasi kali ini silahkan Anda untuk aktif dalam diskusi, ya, diskusi ketujuh. Dan pada inisiasi kali ini ada tugas terakhir yaitu tugas ketiga. Harap Anda kerjakan baik diskusi maupun tugas dengan baik. Sampai bertemu di inisiasi berikutnya. Salam.